kita praktek di Bagda Isa, mungkin 2 atau 3 jamaah yang mau praktek di sama Ustadz bisa dilaksanakan. Mungkin begitu ya Ustadz ya. Kalau bertanya berarti langsung aja ya nanti ya. Iya, silakan Ustadz. Tafadhol maskur Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Masya Allah, hari ini kita bertemu bersilaturahim, berbagi ya. Ini kebetulan takdir Allah ya, bukan kebetulan ya. Saya hadir di sini walaupun ini agak mendadak undangannya. Karena waktu itu undangnya hari Sabtu Ahad ya. Saya bilang kalau Sabtu Ahad sih 1 tahun sudah full insya Allah, kecuali pada maghrib lah mungkin masih bisa ya. Tadi pelatihan di Jati Asih itu setiap Sabtu Ahad itu sudah full Pak, 1 tahun ke depan ya. Jadi ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Jadi karena waktunya sangat singkat ya, biasanya pelatihannya 2 hari. Ini waktu singkat, bisa nggak tersampaikan materi? Insya Allah bisa Ibu Bapak. Kenapa? Karena total punggung itu ilmu yang sangat mudah. Tapi dengan izin Allah subhanallah, masalah yang tidak selesai secara medis bisa selesai. Contoh apa? Darah tinggi ya. Nanti kalau Bapak ada yang darah tinggi di sini kan minum obat setiap hari kan, tidak boleh lepas. Dilepas Pak insya Allah ya. Nanti sebelum ditotok ditensi dulu kalau mau itu ya. Habis ditensi kita totok, habis ditotok tensi lagi. Itu Pak biasanya 10-15 menit langsung turun dia ya. Totok punggung ilmu yang paling mudah. Kenapa di punggung? Ternyata punggung itu pusatnya penyumbatan. Langsung nih materinya suruh panitia. Jadi memang waktunya setengah jam kira-kira selesai Pak, tersampaikan materi inti totok punggung. Bapak Ibu sakit apapun di punggung sumber masalahnya. Pengapuran di lutut kan begitu misalkan. Kenapa itu? Tidak lancar adalah ke lutut penyebabnya, di punggung sumbatannya. Bukan suntik pelumas lututnya ya, tapi ditotok di atas panggulnya itu darahnya lancar, bahkan keropos tulangnya ya. Kalau darahnya lancar Pak, secara alami tulang itu akan tumbuh lagi secara alami, bisa recovery. Jadi nggak perlu ganti tempurung. Subhanallah ya. Yang harus pasang ring tidak perlu pasang ring, yang harus di bypass jantung tidak perlu bypass jantung ya, yang saraf kejepit tidak perlu dioperasi. Semuanya sumbernya apa? Ternyata Ibu Bapak sekalian, terpecahkan sumber masalahnya ternyata penyumbatan. Kenapa tangan kita sakit, bangun tidur kaku dan sebagainya? Tidak lancar darah ke tangan. Solusinya diurut tangannya atau dilancarkan darahnya? Dilancarkan darahnya Pak, yang ke tangan, bukan diurut tangannya ya. Coba Bapak dirasa besok pagi sering semutan ibu tangannya misalkan ya, Bapak sering semutan kakinya tuh ya. Kita nggak urut kaki Bapak, kita nggak urut tangan ibu, cukup dilancarkan darah yang ke kaki, dilancarkan darah yang ke tangan. Subhanallah, dengan izin Allah lancar itu semua. Sunatullah darah lancar, kita sehat, itu prinsipnya ya. Kenapa kita sakit kepala? Penyumbatan di punggung atau di dompet? Di punggung tidak lancar, yang ke kepala kan gitu ya. Bukan dipijat-pijat kepalanya Pak, nggak akan selesai ya. Cukup dilancarkan darah yang ke kepala, itu darahnya lancar Ibu Bapak, itu sakit kepalanya langsung reda insya Allah ya. Jadi salah satu falsafah totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Bertahun-tahun Pak, itu ada ketua ID dari Sumatera Barat cerita sama saya. Bertahun-tahun Ustadz saya jadi dokter, tak satu pun pasien yang sembuh. Ini pengakuan dokter Pak, jujur banget dokternya ini ya. Kita ke dokter sakit kepala, dikasih obat sakit kepala atau obat penghilang rasa sakit kepala? Penghilang rasa sakit kepala. Sakit kepalanya sembuh tidak Pak sumbernya? Tidak. Besok kena lambungnya, dikasih obat lambung. Obatnya berkurang atau bertambah? Bertambah. Semakin lama berobat ke dokter, obatnya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Maka beliau jujur Pak mengatakan apa beliau bilang, saya bertahun-tahun jadi dokter, tak satu pun pasien yang sembuh. Maka beliau belajar totok punggung Pak, undang saya ke Sumatera Barat. 200 pesertanya, subhanallah. Sebagian besar tenaga kesehatan, perawat, bidan, fisioterapis,
dokter 10 orang, dokter hewan 1 orang. Dokter hewan saja Pak belajar totok punggung. Apa manfaatnya? Ternyata ada, subhanallah. Sapinya mandul 5 tahun nggak punya keturunan, ditotok tuh Pak di rumah, subhanallah, di inseminasi buatan, hamil nggak lama, subhanallah. Ya, ini berkembang dan beliau buktikan di rumah sehatnya, di kliniknya, ya. Apa beliau cerita sama saya? Dulu tak satu pun pasien yang sembuh. Dengan totok punggung saya menyaksikan pasien saya gagal ginjal 2 orang sudah cuci darah, dengan izin Allah ditotok sembuh berdasarkan keputusan medis dokter ahli ginjalnya dan berhenti cuci darah. Ya, yang notok dokter Pak Ketua ID, subhanallah. Maka di Padang dibilang dokter sase, Pak. Dokter sase. Ya. Diinovasi di puskesmasnya pelayanan totok punggung. Jadi pas saya ke sana itu semua perawatnya, bidannya, dokternya di puskesmas notok semua Pak. Subhanallah. Ya, ikut lomba inovasi pelayanan terpadu di puskesmas tingkat kabupaten juara 1 dengan inovasi totok punggung. Ikut lomba tingkat provinsi juara 2, ikut lomba tingkat nasional dengan inovasi totok punggung, masuk 10 besar utama. Salah satu program unggulannya program stunting. Jadi anak-anak yang tidak nafsu makan, bukan karena tidak ada makanan Pak, ada makanan. Ya, dengan izin Allah ditotok, food recall-nya semakin cepat bertambah berat badannya. 68% tingkat keberhasilan stunting dengan totok punggung, dengan medis hanya 21%. Ya. Jadi beliau buktikan. Awalnya beliau pun menyaksikan totok punggung. Apa itu uyel-uyel, goyang-goyang di punggung? Meremehkan Pak. Ya. Tapi Allah tahu beliau orang baik. Maka malam hari Allah kirim pasien yang sudah parah. Ada malam hari Ustadz pasien gagal ginjal sudah pucat, mual, muntah, datang malam-malam. Datang ke rumah beliau, kata beliau, cepat bawa ke UGD, bawa ke rumah sakit. Tidak bisa ditangani di klinik saya. Nanti kalau meninggal dunia jadi masalah. Pasiennya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya terpaksa ditotok sama beliau. Terpaksa Ustadz saya totok. Yang sudah mual, muntah, sudah pucat, pasien gagal ginjal. Ditotok langsung wajahnya segar lagi, mual muntahnya hilang. Hingga hari kemarin ketemu saya, pasiennya tidak jadi cuci darah. Belum cukup Allah balikan hatinya, Allah kirim lagi Pak pasien yang lebih parah malam hari. Apa beliau bilang sama saya? Jam 10 malam Ustaz datang lagi pasien sudah sengal-sengal napas, hampir tak ada napasnya. Ya, saya cek tensinya 60/40. Kata beliau, cepat bawa ke rumah sakit. Nanti meninggal di klinik saya bisa ditutup klinik saya. SOP-nya harus dibawa ke rumah sakit. Tapi sekali lagi Pak, pasiennya tak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Ustaz terpaksa saya totok malam-malam jam 10, saya totok punggungnya, subhanallah. Hanya setengah jam saja Ustaz, 30 menit langsung segar, tidak pucat lagi. Saya tensi, subhanallah, tensinya 120/80. Disitulah Pak beliau sangat yakin dengan izin Allah, totok punggunglah solusi untuk kesehatan umat yang selama ini tidak kita dapatkan. Maka setiap kita kasih pelatihan, pertama niatkan untuk berdakwah. Ada tetangga sakit kita totok, Pak, begitu sambil ngobrol, kan begitu. Besok ada kajian di masjid Pak, subhanallah, sambil ditotok, sambil kita ajak untuk jalan kebaikan. Yang kedua, niatkan menolong orang. Kemana kita pergi, ada yang perlu kita bantu, kita bantu. Ya, itu Pak yang membuat kita bahagia. Ya, tetangga nggak mampu kita totok, masya Allah, sakit dia, bisa kerja lagi sekarang cari nafkah buat anak istrinya. Setiap langkahnya ya Allah jadikan amal jariah buat hamba ya Allah. Tuh, Pak. Ya, yang ketiga melawan kemusyrikan. Niat kita itu biar nggak ada dukun, ya, biar nggak ada lagi masyarakat umat Islam pergi ke dukun. Tetangga sakit, tolong cepat mereka totok mereka, jangan sampai pergi ke dukun. Selesai itu. Ya, yang keempat Pak, yang paling berat apa itu niat kita belajar totok punggung? Menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis, itu yang paling berat. Selalu saya ucapkan, selalu saya sampaikan niat totok punggung salah satunya menumbangkan
dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Saya sangat yakin. Kenapa saya sangat yakin? Karena Pak, saya sering masuk ruang-ruang ICU semua rumah sakit di Jabodetabek. Rumah sakit Harapan Kita, Pak, jam 10 malam saya noto orang serangan jantung di ruang ICU. Ingat betul saya jam 10 malam, lantai 11 itu ruang ICU Harapan Kita. Saya naik itu, bed sebelah kiri kita tutup hordeng, cepat-cepat kita tutup, subhanallah dengan izin Allah. Besok dicek nadi, detak jantungnya stabil, tensinya stabil, tidak jadi pasang ring. Premier Hospital Bintaro sudah koma 5 hari pasien saya. Setiap hari dijemput sama anaknya, tolong Ustadz, ibu saya sudah koma sudah beberapa hari, tak sadarkan diri. Ya, di MRI banyak garis hitam, pembuluh otak, penyempitan di otaknya. Belum sadar juga, besok dijemput lagi Pak. Saya setiap hari notot di ruang ICU di Premier Hospital Bintaro itu, subhanallah. Dengan izin Allah ini sadar ibunya. Di MRI kena jalan otak darah lancar, maka penyempitan di otak secara alami terkikis. Ya. Jadi kalau orang stroke Pak, Bu, itu penyempitan di otak, tapi sebabnya di punggung tidak lancar yang ke otak. Ya. Jadi bukan dicuci otaknya, tapi dilancarkan darah yang ke otak. Pasien saya Pak cuci otak 2 kali, stroke, tetap aja stroke. Kenapa? Penyumbatan di punggungnya yang ke otak tidak dilancarkan. Nggak usah dicuci otaknya, kalau lancar darah ke otaknya secara alami, darah lancar dipompa oleh jantung sampai ke otak, itu pelan-pelan terkikis Pak. Ya, kita sudah punya bukti MRI pertama sebelum ditotok dia koma, tidak sadarkan diri. 5 kali kira-kira kita tahu dia sadar. MRI kedua, penyempitannya hampir tidak ada di otak. Ya, di mana totoknya? Di punggung sumber masalahnya. Subhanallah. Jadi totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalah. Yang kedua, Pak, totok punggung mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya. Saya punya pasien anak bayi, Bu, anak bayi 22 hari. Setiap diberikan ASI itu selalu muntah, diberikan ASI muntah, dibawa ke rumah sakit terbesar di Indonesia di Jakarta, rujukan nasional, dicek tidak ada penyakitnya. Dokternya bilang harus kita bawa lab ini darahnya, sampel darah ke Malaysia. Di Malaysia labnya lebih canggih dibanding Indonesia. Bayar orang tuanya 5 juta. Hanya untuk menentukan penyakitnya apa. Kok masuk ASI muntah, masuk ASI muntah. Sampai Malaysia 2 minggu, Ustaz, sampel darah anak saya balik ke Indonesia. Kesimpulannya apa? Tidak ada penyakitnya. Kata dokter, Pak, harus kita bawa ke Jerman. Subhanallah. Di Jerman labnya lebih canggih dibanding Malaysia. Berapa dokter kami harus bayar? Bapak harus bayar 15 juta. Itu Pak hanya untuk mendeteksi penyakitnya apa, belum diobati. Ya, datang ke klinik saya, Pak, jangan dibawa ke Jerman kejauhan, bawa saja ke Jati Asih, depannya sama-sama J. Dibawa Pak ke Jati Asih. Saya totok punggungnya, saya raba-raba, berhenti jadi saya pas titik lambung. Pak, ini ketekan saraf, ketekan pembuluh darah ke lambung, otomatis tidak lancar oksigen nutrisi ke lambung, otomatis lambung tidak dapat nutrisi, maka dia tidak kontraksi maksimal. Begitu masuk ASI dia tidak cerna, maka dia tolak ASI itu. Subhanallah. Totok 2 kali Pak, darahnya lancar, nutrisi ke lambung lancar, kontraksi maksimal, masuk ASI normal, tidak muntah lagi. Ya, jadi yang kedua, totok punggung mendeteksi penyakit langsung dari sumber masalahnya. Ada ibu-ibu pasien saya, apa dia cerita sama saya? Ustaz, saya sakit jantung, naik lantai 2 saja, itu macam tidak ada napas lagi saya, hampir mati saya rasa. Pergi ke Singapura, Pak, Elizabeth Hospital, untuk cek penyakit jantungnya apa, ya. Habis 60 juta aja Pak. Kesimpulan dokter apa? Ibu tidak ada penyakit jantungnya bagus. Ya. Dia tersenyum dalam hati. Saya naik lantai 2 mau mati, hampir tak ada napas. Kok kata dokter jantung saya bagus? Tak terdeteksi penyakitnya. Ya. Pas pelatihan,
Habis kajian macam ini Pak, saya bilang yang mau jadi bahan coba, uji coba praktek silakan tunjuk tangan. Beliau tunjuk tangan. Saya Ustaz, subhanallah. Saya pakai sarung tangan, tidak buka baju kalau ibu-ibu kan. Saya cari pelan-pelan. Jadi saya berhenti di belikat kiri, ya. Bu, tebal sekali belikat kiri kolesterolnya. Ini penebalan ke jantung. Sudah sering ini agak sesak napas. Iya Ustaz. Ya, naik tangga sudah mulai sesak napas. 5 menit saja Pak kita cari di punggungnya, ketemu sumber masalahnya. Ya, apa dia bilang? Saya ke Singapura nggak ketemu tuh, sudah habis 60 juta, sumber masalah jantung saya tidak terdeteksi. Dengan totok punggung dicari pelan-pelan sebentar, 5 menit saja ketemu. Subhanallah. Ya. Jadi yang kedua apa tadi? Totok punggung mendeteksi penyakit langsung dari sumbernya. Yang ketiga Pak, totok punggung solusi alami tanpa operasi. Ya, solusi alami tanpa operasi. Semua yang muncul dari dalam tubuh kita itu insya Allah tubuh kita bisa atasi sendiri. Kemarin saya ke rumah adik saya, beliau nonton seorang anak kecil tuh Pak, anak kecil yang tidak ada saluran jantungnya. Jadi kalau sekolah digendong oleh ayahnya, tidak ada saluran jantungnya. Dokter Singapura sudah nyerah, tidak mungkin bisa. Subhanallah. Dioperasi pun tidak mungkin bisa, tidak ada saluran jantungnya. Sekarang sudah bisa main bola coba. Ternyata tubuh kita bisa atasi secara alami. Apa dia bilang orang tuanya? Dokter di Singapura itu dokter sudah paling bagus, dokter jantung sudah paling bagus katanya. Ya, tidak bisa menuntaskan masalah anak yang tidak ada saluran jantungnya. Begitu ditotok, ternyata tubuhnya cerdas Pak. Dia buat macam kita jalan tikus. Bisa dipahami ya? Memang nggak ada jalur utama, nggak ada. Tapi begitu ditotok, subhanallah muncul pembuluh darah baru, macam dia buat jalur tikus. Sekarang sudah bisa main sepeda, main sepak bola anaknya itu. Ya. Jadi solusi alami tanpa operasi. Menurut kita logika dokter sudah nggak mungkin bisa. Dokter di Singapura Pak, apa kurangnya? Paling hebat di Singapura katanya sudah nyatakan tidak mungkin bisa terselesaikan dengan operasi sekalipun. Tapi masya Allah dengan izin Allah Pak, ditotok dadanya lancar, pelan-pelan dia bekerja secara alami, membentuk pembuluh darah baru, nyambung saluran baru, tapi jalur tikus Pak dia bentuk itu. Subhanallah. Ini Pak kalau diteliti di riset, bebas umat Islam dari dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ya. Jadi solusi alami tanpa operasi. Kalau saraf kejepit Pak, subhanallah, sebagian besar setiap hari pasien saya saraf kejepit. Setiap hari ada Pak, dibopong dari Cengkareng, non muslim orang Cina Pak Tommy, dibopong Ustaz dulu Pak Tommy, saya tahu betul. Sekarang sudah bisa jalan normal kembali. Subhanallah. Saraf kejepit Pak, ya, ini yang keempat langsung. Totok punggung bisa mereposisi tulang secara alami. Ya, mereposisi tulang secara alami. Nah, ini coba kita lihat gambarnya. Ya, coba buka langsung saja Pak. Ini kajian cepat ya. Kalau kajian biasa agak lambat Pak, 2 hari. Ini saya berikan kajian cepat. Ya. Nah, minta tolong Pak Rahmat. Ya, saraf kejepit ya. Yang saraf kejepit itu halaman 50-an kalau nggak salah ya. Ya, agak di bawah dia. Terus, ya terus. Ya terus. Ya. Terus saraf kejepit, HNP ya, hernia nucleus pulposus. Masih terus ke bawah lagi ya. Terus ke bawah lagi. Itu satu lagi. Itu totok punggung mereposisi tulang secara alami Pak. Jadi orang saraf kejepit bukan masalah tulang. Orang saraf kejepit itu masalahnya di samping tulang. Lemak yang menumpuk bertahun-tahun mendorong tulang. Tulang bergeser menjepit saraf.
Jadi pergeseran tulang karena lemak yang menekan. Enggak hari itu Pak, bukan hari itu selesai kejepit, bukan karena ngangkat galon, bukan. Bukan karena salah gerak bangun tidur, bukan. Karena sudah ketekan dia, kita salah gerak, ketarik, betul tidak? Karena sudah ketekan Pak, masalah sudah ketekan. Macam karet kita tekan, ketarik gak karet itu? Kan keras kita gerakkan, kita paksa ngangkat galon, tek, kena dia. Kata dokter, bapak tidak boleh ngangkat galon lagi, tidak boleh gendong cucu, betul nggak begitu? Karena dia itu masalah salah gerak, bukan ternyata. Ya, salah penjepit masalah lemak yang menekan tulang, tulang bergeser menjepit saraf. Jadi yang diurai apanya? Digurus tulangnya atau diurai lemaknya, Pak? Diurai lemaknya yang kita urai. Itu nggak bisa gerak. Gambar yang di atas tadi itu Ustaz Deddy Martoni. Ya, beliau gerak sedikit, Allahu Akbar, nggak bisa Pak, sakit luar biasa. Salah gerak, ya Allah, Allahu Akbar, sakit luar biasa. Kita totok malam itu dengan izin Allah langsung bisa berdiri dan bisa berjalan. Tapi notoknya 4 orang. Coba lihat gambar tadi itu di atasnya. Ya, kenapa notoknya 4 orang? Karena kaplingnya luas Pak, badannya besar. Ya, dengan izin Allah beliau langsung bisa berdiri, bisa berjalan lagi hingga hari ini Pak. Alhamdulillah, sudah anak ke Turki, sudah anak ke Australia, sudah berdakwah normal lagi sekarang. Tadi yang berikutnya penyebabnya itu, ya. Tapi pasien kita dianggap masalah tulang oleh dokter, maka 3 kali operasi saraf berjepitnya gagal. Habis berapa ibu bapak? Habis 400 juta gagal. Apa dokter bilang? Pernah nggak dokter minta maaf sama kita kalau salah? Nggak ada Pak dokter minta maaf. Dia bilang apa? 1 kali lagi Pak, barangkali berhasil. Kan kurang ajar. Sudah habis 400 juta, 3 kali gagal, dia tidak minta maaf. Pak, kita naik mobil nih, nyenggol motor, kan kita turun minta maaf Pak, betul tidak Pak? Maaf Pak, saya tadi motor Bapak kesenggol ya, ada yang perlu saya ganti Pak, kan begitu kan? Ini Pak sudah dibedel-bedel, salah, ya. Nggak pernah dokter minta maaf. Ya Allah, saya bilang itu bukan memang kewajiban, tapi etik. Ya, etikanya kan kita minta maaf, begitu sajalah. Ya, yang nggak minta maaf sudah kita tanda tangan masalahnya kan, nggak ada masalah, kita nggak bisa nuntut. Ya, jadi sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya bukan pada tulang Pak. Mau Bapak operasi 3 kali, mau 1000 kali pun tidak mungkin selesai. Kenapa? Karena sumber masalahnya ternyata di samping tulang. Bukan karena jatuh 10 tahun lalu, tapi karena lemak yang numpuk selama 10 tahun terakhir, itu penyebabnya. Pasien saya Pak main bulu tangkis seminggu 3 kali, tidak pernah saraf berjepit. Lalu corona, berapa tahun kita off corona tuh, gor pada tutup 2 tahun kan? Maka Ustadz saya berhenti bulu tangkis. Kenapa? Gornya tutup semua, tidak boleh main bulu tangkis juga. Kerjanya makan, nonton TV, tidur, betul tidak Pak? Makan, nonton TV, tidur selama 2 tahun sampai 3 tahun corona kan? Kira-kira dengan macam itu pola hidupnya, lemaknya numpuk tidak? Lalu selesai corona, selesai itu, sudah selesai pandemi, dia main bulu tangkis. Kecetit Pak. Penyebabnya main bulu tangkis gerakannya ekstrim atau lemak yang menekan sarafnya? Lemak yang 3 tahun dia tidak main bulu tangkis, yang pelan-pelan menumpuk, itulah yang menekan sarafnya. Macam karet, ketekan dia kencang, tambahnya dia lepas untuk smash bulu tangkis, semakin ketarik, betul tidak begitu? Ya. Jadi penyebabnya Pak, saya bilang bukan Bapak gerakan bulu tangkis, penyebabnya Bapak tidak main bulu tangkis selama 3 tahun. Oleh dokter tidak boleh main bulu tangkis lagi, betul tidak? Gerakan bulu tangkis ekstrim, dia datang ke saya bilang, Bapak besok main bulu tangkis lagi tiap hari. Lemak-lemak yang numpuk itu harus diurai dengan olahraga, betul tidak? Ya, udah Pak main bulu tangkis lagi, enteng lagi tuh. Kenapa? Lemak di olahraga ditambah itu pembakaran, bersedia, tidak lagi menekan saraf, selesai. Jadi solusi saraf berjepit apa Pak? Bukan dioperasi tulangnya. Bapak sering jalan pagi, sakit Ustadz, mana bisa jalan pagi, diri aja susah, gitu kan? Ya sudah Pak, totok dulu. Subhanallah. Kita cari lemaknya pelan-pelan. Makanya ibu bapak harus ada yang belajar di keluarga kita. Harus ada yang bisa Pak. Saya, pasien saya hampir 100% saya sarankan keluarganya untuk belajar. Kenapa? Karena kalau antri sama saya lama, bisa nunggu 1 bulan 2 bulan belum dapat giliran.
Pak, ajari anak Bapak besok pelatihan di klinik, suruh anak Bapak belajar totok setiap hari. Subhanallah. Nah, ini bagus ada Pak Rahmat undang saya ke sini. Kenapa? Biar Pak pertama tadi apa? Umat Islam terbebas dari obat-obat kimia. Yang kelima, totok punggung secara alami melawan virus dan bakteri. Jadi tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tidak perlu imunisasi, tidak perlu vaksin. Kok saya berani bicara begitu? Saya sudah membuktikan Pak masalahnya. Pasien saya hidronefrosis, pembengkakan ginjal sebelah kiri. Ternyata begitu dicek, bengkak ginjal itu sebelah kiri karena banyak bakterinya. Sejak di dalam kandungan 7 bulan di kandungan itu di USG ya, itu ginjal sebelah kiri ada pembengkakan. Begitu lahir hubungi dokter ahli ginjal spesialis anak itu Pak, ternyata hidronefrosis, pembengkakan ginjal sebelah kiri, banyak bakteri. Solusinya apa dok? Harus minum antibiotik seumur hidup, tak boleh berhenti. Terus Pak tiap hari dari bayi Pak kasih antibiotik. Begitu 6 tahun ginjalnya mengecil tinggal 2 cm, ternyata gagal ginjal karena antibiotik tadi. Apa dokter bilang harus kita operasi 200 juta diambil ginjalnya biar tidak menyebar bakteri ke ginjal yang sebelah kanan. 200 juta lumayan juga. Atau tetangganya coba totok punggung. Dibilang coba totok punggung, pertama logikanya nyambung tidak kira-kira? Apa hubungannya bakteri sama totok punggung, betul tidak? Tapi daripada tidak ada solusi ya kita cobalah katanya kan. Dicoba Pak totok punggung dulu, saya totok punggungnya, ginjal sebelah kiri nih Bu ada penebalan, ginjal sebelah kiri ada penyumbatan, menekan saraf dan pembuluh darah hingga nutrisi nggak lancar ke ginjal, bakteri leluasa saya bilang. Begitu lancar darah, sel darah kita lah yang melawan virus dan bakteri, betul tidak? Secara alami. Di lab Pak, biasanya tinggi bakterinya, dengan totok punggung dibuang antibiotiknya. Saya bilang Bu, saya nggak anti dokter, silakan dipercaya ke dokter. Saya tidak anti medis, saya bilang. Silakan di lab secara medis. Kita nggak anti medis Pak. Kita hanya anti obat kimianya saja. Begitu dicek lab Pak, subhanallah, normal bakterinya. Biasanya pipisnya keruh, bahkan coklat macam susu bendera. Sekarang pipisnya sudah jernih. Apa kata tetangganya? Iya, anak ibu sudah tumbuh normal, badannya sudah gemuk luar biasa, sehat. Itu Pak, yang nonton ibunya setiap hari di rumah. Jadi pasien kita berikan solusi ya, hingga di rumah dia bisa totok sendiri di keluarga itu ya. Jadi kalau bisa nanti adakan acara pelatihan Pak, suruh adik kita, saudara kita, tetangga kita yang nganggur, kalau perlu anak kita yang mungkin dia bisa notok kita, diajak ikut pelatihan. Terjadi Pak hubungan yang harmonis orang tua sama anaknya. Allah, ibunya sakit ditotok, separah apapun Pak orang tua kita, jangan pernah dibawa ke rumah sakit. Saya keluarkan dari ruang ICU Pak 2 kali pasien serangan jantung, bawa pulang, ambil ditotok dibawa pulang, talkinkan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau meninggalkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau di ruang ICU kan nggak bisa Pak, dihajar alat dokter. Boleh nggak kita talkinkan ibu kita di dalam ruang ICU? Itu Pak, 2 kali kita keluarkan pasien dari ruang ICU serangan jantung, 2014 dan 2016. Alhamdulillah Pak sekarang sehat ya. Jadi totok punggung solusi alami tanpa operasi dan posisi tulang secara alami. Jadi bukan karena jatuh 20 tahun atau 10 tahun lalu penyebab HNP. Penyebab saraf penjepit karena lemak yang numpuk 10-20 tahun terakhir itu penyebabnya. Jadi bukan dioperasi tulangnya Pak. Dengan endoskopi yang paling canggih sekalipun metode kedokteran katanya, itu Pak penyebabnya masih ada. Saya bisa jamin sumber masalah HNP-nya masih ada, saya bilang. Sudah endoskopi Ustadz, 90 juta. Tidak selesai Pak, saya bilang. Silakan buktikan. Bapak silakan datang, saya tunjukkan titik penyumbatan masih ada dalam tubuh Bapak. Betul Pak, ternyata sholatnya macam ini. Masih ketarik. Sudah endoskopi, paling canggih, keberhasilan tinggi, minim resiko katanya kan. Tetap Pak masih ada. Kan di endoskopi tetap tulangnya bagian tengah. Sementara lemaknya ada di pinggirnya.
Bisa dipahami ya? Sederhana Pak ya? Ada yang saraf jepit di sini? Ada? Ah, Masya Allah. Kayaknya banyak pasien hari ini saya ini. Ada sakit jantung Pak? Jantung. Nah coba kita lihat titik jantung. Halaman berapa itu Pak Rahmat titik jantung? Di atasnya ya, di atasnya. Terus di atasnya lagi. Terus satu lagi. Nah ini Pak, ini titik jantung. Saya punya pasien 3 penyumbatan. Kata dokter Yusuf harus pasang ring Pak. Kalau nggak pasang ring Bapak grounded. Karena beliau pilot. Grounded dokter, iya grounded kalau nggak pasang ring. Karena nggak ada cara lain Pak. Hanya satu cara, pasang ring. Betul nggak dokter bilang begitu? Totok setiap hari Pak. Saya totok setiap hari, 2 kali sehari Bu. Karena beliau sudah panik kan, ketakutan harus pasang ring. Pagi saya totok, siang habis zuhur totok lagi. Setiap hari selama hampir 20 hari Pak. Masuk ruang operasi di kateterisasi, tak satu pun penyumbatan, 0%. Tak ada sedikit pun penyumbatannya. Ya, jadi tidak perlu pasang ring. Bapak yang minum obat dokter pengencer darah kan? Betul. Tiap hari Pak disuruh minum? Hah? 1 hari 2 kali. Bismillah Pak, pulang dari sini obatnya jangan diminum lagi. Tapi ditotok. Jangan nggak diminum, nggak ditotok. Ya kan begitu Pak. Saya berani jamin Pak, dengan izin Allah nggak perlu minum obat kimia. Karena ada ustadz Pak cerita sama saya, sambil saya totok, ustadz itu cerita, Ahi, Anda baru saja ceramah di pejabat. Pejabat apa? BUMN, perusahaan obat terbesar di Indonesia. Subhanallah. Habis ceramah dia lihat Pak, ternyata pejabat itu stroke. Pejabat perusahaan obat terbesar di Indonesia ternyata stroke dan sakit jantung. Saya ceramah, anak tanya, Bapak sakit stroke? Iya. Dan sakit jantung juga. Bapak tidak minum obat? Apa dia jawab Pak? Saya S1 farmasi, S2 farmasi, S3 farmasi. Apa dia bilang? Lebih baik saya stroke dan gagal ginjal. Itu Pak jawabannya Pak. Jadi dia jawab, ya, dia nggak minum obat, tapi obatnya dijual nggak ke umat Islam. Lalu sakit jantung Bapak nggak minum obat? Kan harus Pak, setiap hari diminum. Kan tanya begitu kita kan? Apa dia jawab? Saya nggak minum obat pengencer darah. Saya hanya mengontrol pola makan saya hingga berat badan tidak bertambah, lemak-lemak tidak bertambah, aman. Tidak bertambah berat badan, maka beban jantung tidak bertambah berat. Tak perlu minum pengencer darah. Subhanallah. Yang ngasih nasihat Pak S3 farmasi bukan saya. Saya menyambung saja perkataan beliau. Tapi obat itu dijual ke umat Islam Pak. Setiap tahun 58 ton jemaah haji Indonesia konsumsi obat kimia. Betul tidak? Belum setiap hari. Minum obat pengencer darah setiap hari Bapak. Ya Allah, setiap hari kita sumbang. Pak, disinyalir ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel itu Pak. Pasien saya dari Qatar dioperasi. Ternyata hampir semua pen, alat-alat medis yang dipasang itu mereknya Johnson & Johnson made in Israel. Itu, Pak. Ya Allah, masuk tuh barang Israel dipasang Pak pen di sini sama dia. Ya Allah, Yahudi Pak, Yahudi. Tapi saya ceramah kayak gini Pak, dokter marah sama saya. Langsung, waduh, saya berantem sama dokter, nggak mau lah saya nggak ada ilmu kedokteran, saya bilang. Kalah saya bilang. Dokter nggak usah debat saya, kita riset saja dokter. Yang sakit jantung kita kumpulkan semua, saya totok saja. Nanti dokter silakan di EEG lagi, di EKG lagi, dilihat perkembangannya. Hasil risetnya buat umat Islam. Nyaman nggak begitu Pak? Daripada debat kan rame Pak, hati jadi keras, nggak mau kalah jadinya kan? Ya, diriset saja dokter, saya bilang. Saya banyak pasien yang harus pasang ring, saya bilang, udah jadi pasang ring, totok belikat sebelah kiri.
Menurut medis tak bisa, jantung itu di depan, kenapa tetap di belakang? Sampai serangan jantung pun bukan kita tekan dada, tapi kita totok belikat sebelah kiri. Ya, mau diriset silakan Pak. Kalau ada dokter di sini, dokter jantung luar biasa, saya berterima kasih. Diriset saya sangat berterima kasih. Ayo dokter kita riset sama-sama. Karena disinyalir ada jantung berkumpulnya di Israel. Kalau kita punya hasil riset membantu umat Islam, tak perlu umat Islam pasang ring, tak perlu umat Islam bypass. Bapak pasang ring 1 65 juta, bahkan sampai 85 juta, betul tidak? 2 170 juta, kemana dari uang kita? Hampir semua alat medis untuk operasi jantung itu made in Israel. Secara tidak langsung Pak, kita nyumbang ke Yahudi. Maka saya yakin Pak, dengan totok punggung bisa kita tumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Tak usah kita ke Palestina. Orang Palestina pun bilang begitu. Bantulah doa dari Indonesia, masalah imam tadi, subhanallah ya. Dengan doa kunut kita sampaikan sebagai dari Palestina. Dengan totok punggung jihad kita di bidang kesehatan untuk menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Itu Pak. Ya, kita yakin betul. Maka wajib umat Islam satu keluarga bisa satu orang untuk apa? Biar kita tidak ke dokter lagi Pak. Ke dokter cek aja Pak, kita nggak di dokter. Uzma, Ustaz Zulkifli M. Ali, itu kakak beliau belajar totok punggung. Pas saya ke Payakumbuh beliau cerita, Ahi kakak anak belajar totok punggung sama antum. Anak yakin betul totok punggung, karena tetangga anak harus pasang ring. Kakak anak belajar ditotok sama kakak anak beberapa kali, tak jadi pasang ring, cek dokter normal, tak jadi pasang ring. Ini Pak yang utama, detik jantung. Jadi hari ini Bapak ketemu solusi utama menumbangkan Yahudi apa? Titik jantungnya Pak, kita hajar di situ. Nanti Bapak bisa jadi pasien. Tapi cuma 2 orang Pak ya, nggak bisa 5 orang hari ini. 2 orang saja yang sakit jantung atau saraf kejepit. Mungkin maksimal 5 orang nggak bisa, hanya untuk praktek saja Pak. Ya, untuk praktek saja, saya cari titiknya Pak. Nanti bisa dilanjut di rumah. Makanya jemaah harus ada yang bisa. Jemaah harus ada yang bisa Pak di sini. Untuk apa? Niatkan berdakwah, menolong orang. Yang belum sholat kita adakan bakso sambil kita totok. Pak besok sholat berjemaah di masjid. Udah ditotok Ustaz nggak sholat juga. Totok lagi Pak dengan penuh kesabaran. Udah sabar Ustaz ditotoknya nggak sholat juga. Totok Pak jidatnya. Enak Pak kalau nonton sambil berdakwah Pak, dia nggak merasa digurui, ambil ngobrol, masya Allah, gimana kabar Pak, gimana kerjaan Pak, gimana keluarga Pak, nyaman dia Pak. Ada hubungan yang dekat, termasuk dengan anak kita, keluarga kita sering ditotok. Nggak bandel Pak, anak kita yang selalu sering ditotok. Bahkan yang emosional Pak, santri-santri yang emosional di pesantren di Sumatera Barat itu diriset sama dokter Olah, betul Ustaz, santri yang emosional biasa marah-marah dan sebagainya, dengan totok punggung terkendali emosinya. Ya, ini kita bahas lebih dalam lagi Pak. Ternyata terakhir itu kesimpulannya saja, sampai gangguan kejiwaan pun di punggung ada masalahnya. Yang halusinasi, bipolar, ya, ada merasa dia seperti ingin dibunuh orang setiap saat, ketakutan luar biasa, gangguan-gangguan jiwa, ternyata sumber masalahnya ada di punggung. Biar penasaran, nanti Pak kita bahas lebih dalam lagi di pelatihan ya, Ustaz Rahmat insya Allah ya. Semoga Allah pertemukan kita lagi Pak. Ini mah suruh pembukaan doang Pak, 30 menit. Jadi yang penting kita dapat solusi. Umat Islam tidak perlu khawatir punya solusi. Mau sakit apapun Pak, autoimun dokter belum ketemu penyebabnya, ditotok punggung sembuh pasien saya berdasarkan hasil lab. Leukemia sering pendarahan, trombositnya sampai 8.000 Pak, sudah pecah pembuluh darah itu ditotok naik kok, trombositnya normal lagi, tidak perlu lagi dia obat-obat kimia. Demikian sampaikan, saya mohon maaf sudah agak lebih waktunya. Ya nanti habis ini kita praktek Pak. Mungkin yang jantung, saraf kejepit sama apa tadi itu, darah tinggi, stroke kalau ada ya, tapi yang banyak-banyak 5 orang saja Pak kita batasi ya.
Demikian, mohon maaf banyak kesalahan dalam berbicara, tidak berkenan mungkin perkataan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, saya ikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.